Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Tentu, semua orang ingin sukses, termasuk kalian. Namun, perlu diketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara mudah. Kalian harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan, dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, doa dari orang tua dan guru juga sangat dibutuhkan agar Allah SWT yang Maha Pemberi rezeki memberi jalan kemudahan dan keberkahan. Perlu kalian ketahui bahwa Allah SWT menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan dunia hanya tempat singgah sementara. Agar memperoleh kebahagiaan di akhirat, kalian harus memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia. Seseorang dikatakan sukses apabila memperoleh kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekaligus. Namun, kita meyakini bahwa kesuksesan sejati adalah suksesnya hidup di akhirat. Untuk meraih kesuksesan tersebut, kalian harus menggunakan pedoman ajaran Islam. Kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia akan diperoleh dengan selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak siap bersaing dengan bangsa lain? Tentu akan jauh tertinggal dan dianggap sebagai bangsa pemalas. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri, kemudian ajaklah teman-teman kalian untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhajan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah M6, yaitu yang pertama, mengawali dengan basmalah, yang kedua, melakukan dengan penuh semangat, yang ketiga, menjaga konsistensi, yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait, yang kelima, membiasakan bekerja sama, dan yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Setelah kalian melakukan M6, tentu banyak manfaat yang akan kalian peroleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antara manfaat tersebut adalah yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah mempererat hubungan antar sesama.
Praktik kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Thalib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Pada suatu hari, Rasulullah SAW masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah, salah satu sahabat Ansor, sedang duduk termenung seperti sedang merasa susah. Nabi SAW bertanya, "Mengapa engkau duduk sendirian di masjid? Padahal ini bukan saatnya untuk mengerjakan sholat." Abu Umamah menjawab, "Saya ini sedang banyak hutang, pailit, dan tidak punya semangat untuk bekerja. Saya selalu diliputi perasaan cemas dan ragu." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Umamah, "Jauhilah perasaan ragu dan putus asa, malas dan lemah kemampuan, pengecut dan kikir, gemar berhutang, dan hubungan kurang baik dengan sesama manusia." Abu Umamah bersungguh-sungguh melaksanakan semua nasihat tersebut. Akhirnya kehidupan Abu Umamah menjadi lebih baik dan bahagia. Setelah mengkaji materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Selalu berkompetisi dalam kebaikan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Yang ketiga, mencari ide-ide baru yang inovatif agar menjadi juara lomba karya ilmiah. Yang keempat, mengajak teman untuk bekerja sama dalam sebuah tim penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, belajar dengan tekun dan rajin agar memperoleh nilai yang bagus. Meraih kesuksesan bukanlah hal yang mudah, melainkan membutuhkan ketekunan, kerja keras, dan doa dari orang tua serta guru. Kesuksesan sejati adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dapat diraih dengan selalu beramal soleh dan mengikuti ajaran Islam. Bangsa Indonesia harus siap bersaing secara global dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam berkompetisi dalam kebaikan, kita dianjurkan untuk menerapkan prinsip M6, agar memperoleh banyak manfaat seperti ridho Allah, semangat kerja, disiplin, serta hubungan sosial yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menanamkan nilai karakter seperti iman dan takwa, bernalar kritis, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.